Menurut saya, epikureanisme ini termasuk ajaran yang menarik dan masih sangat relevan hingga saat ini. Meskipun begitu, pengaplikasiannya sangatlah susah karena butuh komitmen dan niat yang sangat tinggi. Sebagai contoh, saya masih lumayan susah untuk menahan diri mengurangi penggunaan media sosial. Tapi setelah saya melihat materi ini, saya dapat mengambil makna kalau dampak yang dihasilkan bila mengikuti epikureanisme akan sangat positif. Nah, untuk tanggapan saya pribadi tentang hal ini, ya saya rasa teori epikureanisme ini ada benarnya. Jika kita amati segala hal duniawi itu tidaklah baik kalau diberikan secara berlebih. Namun saya kuranglah setuju dalam hal perpolitikan. Karena menurut saya sendiri, perpolitikan merupakan hal yang masih sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakatan sehari-hari. Kalau misalnya kalian pernah nonton di YouTube seperti style hidup minimalis dan seperti itu, menurut saya Epikuros ini sangatlah baik karena ingat, kelebihan atau melakukan sesuatu yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Contohnya nih, kalau misalnya kalian suka memakan makanan cepat saji dan itu terus-terusan hingga bertahun-tahun, hal itu bisa menyebabkan yang namanya badan kita tidak akan sehat dan akan mudah sakit di hari-hari tua kita. Makanya dengan adanya Epikuros ini kita bisa menjaga kestabilan tubuh dan lain-lain. Yang bagian individualisme menurut saya, yang individualisme itu sangatlah bagus karena itu lebih menginginkan diri sendiri daripada orang lain. Karena saya orangnya seperti itu juga. Jadi intinya harus ada balance antara kenikmatan dan penderitaan. Contohnya sebagai pelajar, istirahat dari kegiatan belajar itu penting, namun tidak baik jika diterus-teruskan karena dapat menimbulkan kemalasan. Maka dari itu, harus ada balance antara istirahat dan belajar, supaya kita dapat memaksimalkan kenikmatan yang ada dan mencegah penderitaan yang lebih. Yang dicari yaitu kebahagiaan pribadi. Aku ada satu contoh dari webtoon judulnya Arum Daun, di mana webtoon ini mengisahkan tentang sosok Arum yang dulunya dirundung oleh teman-teman sekelasnya, kemudian ketika ia dewasa, ia memiliki dendam terhadap teman-temannya itu. Di samping itu, dia itu memiliki kecintaan terhadap tanaman-tanaman atau alam, yang dimana di webtoon tersebut alam digambarkan sebagai sesosok manusia yang tugasnya yaitu untuk membalaskan dendam dari si Arum. Nah, kenapa sih dendamnya Arum ini harus dibalaskan gitu kan? Tujuannya udah pastinya untuk memuaskan kesenangan pribadi atau untuk mendapatkan kenikmatan pribadi. Tetapi apakah ketika kita berusaha untuk mendapatkan kenikmatan pribadi, orang lain itu gimana nasibnya? Karena kalau misalnya kita memikirkan diri sendiri, itu artinya kita nggak memikirkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita memikirkan diri sendiri, terkadang orang lain itu juga bisa jadi menerima dampak atas perbuatan kita. Bisa dalam hal yang positif, juga yang negatif. Gimana kalau perbuatan yang kita lakukan itu ternyata memiliki efek negatif terhadap orang lain? Artinya ketika kita mencapai kondisi untuk meraih kenikmatan pribadi, kita justru memberikan rasa sakit terhadap orang lain. Yang artinya ini sifatnya jahat loh, nggak baik. Bukan untuk kebahagiaan dong berarti. Ya benar sih untuk kebahagiaan pribadi, tapi orang lain gimana? Kalau misalnya kita memikirkan diri sendiri, itu sebenarnya nggak ada salahnya. Tetapi setidaknya perbuatan yang kita lakukan itu nggak memiliki efek yang besar kepada orang lain gitu. Orang lain itu bukan berarti harus selalu mendapatkan hal yang positif dari apa yang kita lakukan, tapi nggak dapat efek apa-apa orang lainnya itu juga nggak masalah. Kalau misalnya di Jepang gitu, itu adalah namanya simbiosis komensalisme, dimana yang satunya untung, yang satunya ini nggak untung tapi nggak rugi juga. Yang aku maksud harusnya kayak gitu sih. Apa sih kenikmatan menurutnya? Kenikmatan yang menurutnya itu mengacu ke kenikmatan yang secukupnya, kenikmatan yang dihayati tidak berlebihan. Kita ambil contoh sederhana. Kalau misalnya kita nemu lagu baru nih, lagu baru yang menurut kita bagus, lagu ini harusnya bisa menjadi teman kita selama melakukan kegiatan-kegiatan kayak masak atau belajar misalnya. Buat teman-teman yang kalau belajar itu harus ada suara-suara. Tapi karena kita terlalu sering mendengarkan lagu itu selama 1 minggu,
lagu yang harusnya bisa kita nikmati selama 1 bulan atau 1 tahun, kita cuma bisa menikmati 1 minggu. Setelah itu apa? Hilang. Udah lagu itu udah hilang, itu lagu membosankan, skip. Gitu. Itu kalau contoh sederhana. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh berat, ini aku ada lihat di beberapa wawancara-wawancara di YouTube, di Noise, di platform sosial media lah. Kasusnya itu orang yang terlalu sering melakukan kegiatan masturbasi sebelum dia menikah. Setelah dia menikah nantinya, hubungan intim dari suami dan istri ini si istri akan jadi bingung kenapa kok suaminya kalau bahasa medisnya ejakulasi dini, atau malah paling parah suaminya sama sekali tidak mau karena sudah terlalu nikmat atau terlalu nyaman dengan kebiasaan yang dia lakukan sebelum menikah. Ketika kita terlalu sering menonton tontonan yang seperti itu, dari studi yang ditemukan itu, kita jadi gampang puas. Ketika kita puas, kita mencari kepuasan di atas itu lagi. Kita selalu mencari hal-hal baru. Jadi ketika nanti sudah berkeluarga, ya imajinasi kita sudah terlalu luar biasa, tapi itu susah kita wujudkan sendiri. Itu adalah bahaya yang mau ditekankan di pola pikirnya Epikurios. Ya, kurang lebih itu yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau mengambil topik yang terlalu nyeleneh. Sekian dari saya, terima kasih.